يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير فلا أحد أبر في قول لا منح ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون مستمسكون بها بغير منفاسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi wasahbihi wa wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang mengumpulkan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah Allah masih berikan kita karunia luar biasa, sehat, afiat, panjang umur, mudah-mudahan berkah selalu. Amin. Hidupnya kita, dunia akhirat, diluaskan rezekinya, diangkat penyakitnya, digampangkan segala urusannya. Amin. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya, cucunya dijadikan anak yang saleh salihah insya Allah. Alhamdulillah. Saya cepetan ya datangnya ya. Pas ya. Dari saya pagi, ini belum nyampe rumah. Pagi dari majelis di Tangerang. Terus langsung siangnya ke Condet, ada misi tahlilan. Selesai di sana selesai langsung ke sini. Buruk, alhamdulillah. Alhamdulillah, salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan insya Allah kita selalu mendapatkan syafaatnya, selalu mendapatkan karunia-Nya, mudah-mudahan ridha, cinta dan ridhonya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita dikumpulkan kelak fi firdausil a'la. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca niat belajar dulu, mudah-mudahan ilmunya kita manfaat dunia dan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda
والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما لا يضيع مشرب صبر وهب غني. اللهم إنا نسألك علما لا يضيع مشرب صبر وهب غني. اللهم إنا نسألك علما لا يضيع مشرب صبر وهب غني. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Bila masih ada waktu, ya, sebaiknya ditambah dengan bacaan doa yang dihafal. Nah, jadi kemarin kan diajarin bahwa kita itu mengisi waktu dari habis subuh, ya, dari habis subuh sampai ke sampai dari sebelum subuh ke matahari terbit, ya, diisi dengan zikir, bacaan doa, jalan ke masjid, bacaannya segala macam diajarin, ya. Kemudian bila masih ada waktu, sebaiknya ditambah dengan bacaan doa yang dihafal dan doa-doa. Dan kalau masih ada sisa waktu nih, udah baca zikir, udah baca segala macam, ya, boleh nih baca doa-doa itu yang setelah kami tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab da'wat. Seusai melaksanakan sholat subuh sambil menanti matahari terbit. Sebaiknya dimanfaatkan untuk apa aja? 4 hal. Yang pertama, memperbanyak doa, bacain doa, banyak baca doa tuh antara subuh. Sambilan nyapu, baca doa, ngepel, baca doa, ya, boleh. Atau yang kedua, memperbanyak zikir dan membaca tasbih hingga doa yang dipanjatkan mendapat ijabah dari Allah SWT, ya. Jadi mau doa, mau zikir, mau tasbih sambilan deh. Ibu kan pagi-pagi banyak nih kerjaannya. Yang ngurusin banyak banget kerjanya gitu, sangat banget ya. Yang ngerapiin anak sekolah, yang nyapu, yang ngepel, yang nyuci, yang apa lagi? Yang masak, pagi-pagi ada yang udah masak ya? Ya, masak, bebenah segala macam. Nah, sambil habis subuh sampai matahari terbit, itu digunain dengan banyak doa, baca zikir. Atau kalau udah capek-capek, udah selesai, anak udah berangkat, rumah udah rapi, udah semua, nggak ngapa-ngapain, nggak ada pengajian pagi, belum ada, pagi-pagi banget mah, ya. Kecuali yang udah kantor, udah siap-siap ngantor, ya. Ngapain lagi kalau udah, ini jadi pelanggan mobil udah jalan. Ibu yang fokus ya mas saya. Ya, selanjutnya apa? Memperbanyak tadarus Al-Quran. Baca Quran, Bu. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, baca Quran. Kadang kita, nafsunya kita belum syaitan yang musuhnya kita. Belum nafsunya kita. Kita jujur, ya. Buka Quran ama buka HP, mendingan mana? HP. Seringan mana? HP apa Quran? HP. Kalau misalkan ada yang ketinggalan antara HP sama Quran, yang diambil sampai niat banget balik lagi ke rumah, apa? HP. Ya, emang sekarang tuh kita udah diiniin banget gitu ya. Sampai ya Allah gitu ya. Segala HP, mainan, ini, itu, dan lain-lain ya. Sampai kadang lupa, sampai buka Quran. Ya, jadi kita disuruh perbanyak tadarus Al-Quran. Sebab dengan banyak membaca Al-Quran, hati yang beku menjadi cair. Hati kita kadang suka keras, maka dibacain Al-Quran. Dan ingat kepada Allah dengan baca Quran. Dengan demikian, ia akan mengingatkan pengabdiannya pada Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, nah jadi dengan baca Quran, makanya Quran itu banyak faedahnya. Ya, saking kita terlalu terlena
terlalu lalai dengan dunia. Sama TV, kalau udah sinetron, ini dia ininya. Udah diem, sinetronku udah mulai. Aduh, apa niat banget dah. Niat udah segala macam. Rumah udah beres nih demi nonton sinetron biar tenang. Ya, ada aja kita dilalaikan sama dunia nih, sama perkara TV, sama perkara film, sama perkara segala macam, ya Allah. Ya, makanya kalau ada waktu kita disuruh baca Quran. Yang keempat adalah bertafakur, memikirkan dosa-dosa yang telah diperbuat dan keingkaran kepada Allah yang selama ini dilakukan. Ya, baik dalam peribadatan maupun yang lain. Ya, juga memikirkan kemungkaran yang menyebabkan kemurkaan Allah. Ya, nah jadi kita disuruh tafakur, Bu. Ya, tafakur, mikirin dosa. Dosa banyak apa enggak? Banyak. Dosa banyak. Ya, dosa kita banyak banget. Maka kita mikirin tuh, ya Allah, dosa saya banyak. Ya, dosa saya banyak, ibadah saya dikit, ngomongin orang sering, bohong sering. Ya, pokoknya maksiat mah kita masih di dalam. Sedekah jarang. Kalau udah sedekah jadi dompet, mau masak, mau beli ini, mau beli itu, ntar parkiran 2.000, ntar ini ada aja deh, sampai nggak jadi sedekah gitu. Ya pokoknya kalau ibadah tuh kita kayak mikir gitu, tapi kalau ngelakuin itu tuh kayak hal-hal yang lalai itu demen gitu. Nah itu kadang hawa nafsu. Ya, sama juga setan. Kalau mau ngebedain itu setan apa hawa nafsu, caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Mau ngebedain ini hawa nafsu apa setan ya? Ini saya godaannya siapa ya? Hawa nafsu apa setan ya? Gitu. Kalau misalkan godaan setan, bacain isti'ad. A'udzubillahi minasyaitonir. Kalau kemauan kita mengecil, itu beneran godaan setan. Kalau udah setelah kita bacain a'udzubillah atau zikir. Tapi kalau udah kita bacain tapi kemauan kita masih besar, berarti itu adalah nafsu kita. Karena nafsu mau dibacain apa lagi nggak hilang-hilang. Ya, mau dibacain apaan dari Al-Baqarah sampai An-Nas lagi nggak hilang-hilang. Ya, tetap aja dia. Nah itu jadi disuruh mikirin dosa, mikirin apa. Ya Allah, dosa banyak, ya Allah begini. Atau ya dalam beribadah atau memikirkan kemungkaran yang menyebabkan kemurkaannya Allah. Ya Allah, jangan dah saya habis ini ngomongin orang, demen banget sih ngomongin orang. Ya, atau jangan dah saya demen banget sama bohong. Kadang tuh kalau habis bohong tuh harusnya kita tuh astagfirullah, saya barusan bohong tuh. Ya, istighfar, Bu. Jangan kayak ya udah gak apa-apa, bohong dikit mah. Ngomongin orang kayak ya udah sih emang bener dia begitu. Saya emang gak bohong, emang dia begitu. Ya, harusnya tuh ya kita istighfar, ya Allah, subhanallah, kenapa ya saya begitu? Ya, kenapa ya kok saya? Nah itu ya bertafakur. Ya, mikirkan dosa-dosa. Dalam mengarungi hidup ini, hendaklah Anda dapat mengatur waktu sebaik-baiknya. Ya, lakukanlah amalan secara rutin. Cara ini akan memberikan kemudahan dalam menambah amalan maupun ibadah sunnah yang mungkin tertinggal. Hendaklah Anda berupaya agar selalu menghindari perbuatan yang menyebabkan murka Allah. Oleh sebab itu, hendaklah Anda setiap harinya mempunyai niat memberikan pertolongan kepada sesama muslim, juga semaksimal mungkin menjauhi segala larangannya. Jadi dalam hidup ini kita disuruh mujahadah, ngatur waktu. Jangan mau kita diatur sama waktu, tapi kita yang mengatur waktu. Kadang kalau kita diatur sama waktu, maksudnya kayak kita diatur sama dunia, kita ngikutin dunia, ya udah kemana yang ngikut, lihat HP terus terlena sampai maghrib.
Kita disuruh ngatur waktu. Para wali-walinya Allah yang mereka punya waktu yang diatur dengan tertib. Dari bangun, qiyamul lail, sholat malam, kemudian habis itu zikir sampai subuh. Disuruh ngatur waktu dari bangun, qiyamul lail, zikir, ketemu subuh. Makanya Robiatul Adawiyah, ya, orang-orang soleh bahkan ngomong gini, nggak ada yang bikin aku sumpah, nggak ada yang bikin saya bete galau kecuali terbitnya fajar. Maksudnya apa? Mereka lagi berdua-duaan sama Allah, lagi nikmat beribadah, tiba-tiba timbul adzan subuh, ya, adzan subuh fajar. Kalau udah kan waktu dia mulai tuh waktu mustajab gitu ya, nah itu. Jadi para orang-orang soleh itu benar-benar mengatur waktunya sampai adzan subuh, kemudian zikir, habis zikir baca Quran segala macam sampai ketemu waktu terbitnya matahari. Habis terbitnya matahari sholat isyraq 2 rakaat. Habis itu mereka melakukan hal-hal yang baik, ngajar lah, apalah ya, atau masak, niat ibadah atau apapun, diatur waktunya sampai waktu tuh nggak ada yang sia-sia. Sampai benahin anak, rapiin, yang suami segala macam udah rapi, ngasoknya boleh minum teh, minum kopi sambil baca Quran, ya salam, ya, sambil baca kitab, ya. Kalau kita ngasok sambil nah itu kita dah, ya. Orang-orang soleh mah kagak ada. Mereka HP-nya mereka gunanya buat apa? Buat apa? Buat telepon, buat kirim pesan, WhatsApp, apa segala macam. Udah. Emang gitu? Ada apaan di HP? Segala macam kita. Yang lihat status repot urusan orang. Dia begini sama suaminya. Dia lagi jalan-jalan. Dia begini. Dia begitu. Melihat status TikTok, Instagram, Facebook dan lain halnya sampai kita terlena. Ya, kalau orang-orang wali-walinya Allah gunain HP emang sebentuk hajatnya doang. Mau HP secanggih apapun lagi mereka cuma gunainnya buat telepon sama ngirim pesan. Udah. Mau ngirim pesannya dulu pakai pulsa, pakai pesan, atau sekarang pakai WhatsApp. Ya maksudnya nggak berpulsa gitu, pakai wifi atau data atau apa ya, tapi ya udah sekedar itu doang. Mereka nggak punya di HP sama Quran, zikir ya. Jadi kalau ada apa di jalan apa segala macam ya, ini HP-nya pada ada Qurannya nggak nih? Ada nggak nih? Ada nggak ada ya. Kalau sewaktu-waktu diperlukan emang boleh Ustazah ada HP Quran, ntar kita kamar mandi ntar segala macam, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam bentuk mati tadi HP-nya. Tapi kalau udah buka aplikasi Al-Quran, nah itu baru tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Hukumnya hukum Al-Quran. Jelas? Ya. Nah itu jadi mereka tuh benar-benar mengatur waktu dengan sedemikian rupa. Terus sunnah kalau udah jam 10, jam setengah 11 ya udah nggak ngapa-ngapain misalkan ya, itu sunnahnya tidur siang. Tidur siang sunnahnya sebelum duhur, namanya ghailula. Kalau kita bobo cantik kapan? Habis duhur, habis asar gitu ya. Nggak boleh sebenarnya kalau habis asar ya, sebelum duhur. Orang yang ghailula tidur sebelum duhur walaupun 5 menit itu dia punya kekuatan dan bisa menjadi sebab dia untuk bangun di tahajud. Kayak ibaratnya sahur sama puasa. Kalau kita sahur maka kita kuat di puasa. Begitu juga ya tipsnya. Kalau mau sholat tahajud ya biar bangun juga ya, biar kuat juga, biar nggak ngantuk, maka tidur ghailula. Tidur sebelum zuhur. Atau 5 menit, 10 menit. Kita mah nggak bisa tidur 5 menit, 10 menit. Tidurnya pada berapa lama? 2 jam. Waduh. Ya.
Ya paling nggak sampai azan duhur, bangun sholat duhur, baca dzikir duhur, udah itu rapi-rapi benahin makanan, kasih suami, kasih anak makan apa dengan niat ibadah. Semua yang kita lakuin bini ya, istri 24 jam kerja non-stop ya, yang ngurusin anak, ngurusin suami, belum bebenah rumah, belum yang ngantor, belum yang jualan, belum yang nggak berhenti kita mah ya. Perasaan ada aja kagak ada stopnya gitu ya. Orang di kantor aja ada jam kerjanya, dari jam 8 sampai jam 5, jam 4. Kalau kita ibu rumah tangga 24 jam non-stop, tanpa gaji, tanpa lembur, tanpa segala macam, udah begitu dah rutinitas kita. Tapi biar jadi pahala kita niatin ibadah ya, niatin ibadah, makannya, masaknya, segala macam, nuangin anak, nyiapin suami, apa segala macam ya. Kosong lagi, ada yang ngajar, ada yang belajar ya, ngapa-ngapain deh sesuatu yang manfaat. Ketemu adzan asar, sholat asar, dzikiran apa segala macam, terus jalan ngaji kayak gini misalkan. Ini kan manfaat nih ya, manfaat. Ketemu abis itu sampai ke maghrib ya, jalan pulang maghrib sholat maghrib, dzikir baca Quran, ketemu adzan isya ya. Habis isya terus dzikir, baca surat tabarok, begini begitu, nyiapin makan malam suami anak, ini rapi bebenahnya buat sekolahan besok, ini itu, kerjain PR, duduk dulu anak suruh ngerjain PR ya, begitu udah. Habis itu udah waktunya malam, bangun lagi qiyamul lail, bangun sholat tahajud. Kalau waktu kita atur bisa aja semuanya jadi manfaat. Kalau waktu kita nggak atur, kita isinya main HP aja nggak kelar-kelar ya, banyakan nggak manfaatnya. Bahkan Imam Ghazali disebutin ya di dalam kitab ini juga ya, atau di dalam kitab ada kitab satu lagi apa kitab ini ya, bahwa seseorang itu yang saya pernah sampaikan juga di sini, seorang kalau punya umur 60 tahun ya, umurnya dia 60 tahun, kemudian dia habiskan untuk tidur aja 8 jam ya, tidur 8 jam dari jam berapa? Jam 9 sampai jam 5 ya, itu kalau yang jam 9 tidurnya ya. Kalau yang jam 8, kalau bangunnya jam 5, kalau bangunnya jam 10, berapa jam udah tidurnya ya, udah lebih dari 9, nah udah lebih dari 8 jam. Kalau cuma tidur 8 jam aja sehari, nggak pakai tidur siang, nggak pakai bobo cantik ya, kalau kita pakai bobo cantik lagi ya, nggak ngapa-ngapain, tidur 8 jam aja sehari ya. Kalau umur kita 60 tahun, maka kita sudah menyia-nyiakan waktu kita untuk tidur selama 20 tahun. Itu setelah dihitung ya, 8 jam ya, selama, kalau waktu kita 60 tahun dikurangin, berarti kira-kira buat tidur itu waktunya 20, banyak banget ya. Oh, itu cuman kalau juga tidurnya 8. Kalau udah tidur 8 jam, belum siang tidur lagi berapa jam, 2 jam, 10 jam, belum main HP, belum ngomongin, belum gosip, belum ini, aduh banyak banget. Itu kalau umur kita 60. Lah kalau umur kita cuma 40, 50 ya, berarti umur kita sisanya nih ya Allah ya. Makanya harus kita atur. Di sini dikatakan, dijelasin. Jelas ya? Oke. Dan juga kalau enggak, hendaknya antara setiap hari Anda setiap hari mempunyai niat memberikan pertolongan kepada sesama muslim, atau juga maksimal mungkin menjauhi larangannya. Paling enggak kalau emang enggak bisa amalan-amalan atau ngelakuin ibadah-ibadah sunnah ya, isi dengan ibadah sunnah atau apapun, maka menjauhi murkanya Allah ya, atau membantu sesama muslim. Cinta, saya ada hajatan,
bantuin saya ntar masak-masak apa segala macam, kita bantu. Niat membantu sesama muslim ya, atau ya memaksimalkan ya semaksimal mungkin menjauhi segala udah nggak bisa bantuin orang muslim, nggak sholat sunnah, nggak mengerjakan sesuatu yang manfaat ya, tapi tidak juga menjauhi larangannya Allah. Ya paling nggak kalau nggak ada ngerjain yang kayak gituan, jangan kita mengerjakan larangannya Allah. Udah nggak sholat sunnah, nggak baca Quran, nggak bantu orang muslim, terus kerjaannya ngomongin orang aja, ya ngerjainnya sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka jadi banyak dosa. Bila Anda melaksanakan perintah wajib, hendaknya mendahulukan yang lebih penting atau lebih wajib, lalu disusul dengan perintah wajib lainnya. Ya, sarana untuk taat kepada Allah jauh-jauh hari hendaknya sudah dipersiapkan, sehingga dalam perjalanan hidup sepanjang hari akan tergolong dalam kelompok orang-orang yang selalu taat, terhindar dari segala bentuk kemaksiatan. Wajib juga dilihat, ada fardul ain, ada fardul kifayah. Fardu kifayah, kalau fardu ain tiap mata kudu wajib, tiap orang wajib ngerjain. Kalau fardu kifayah, apabila ada orang yang sudah melaksanakan, berarti yang lain gugur, kayak sholat jenazah. Tapi kalau fardu ain, sholat subuh, sholat Jumat, sholat duhur, harus tiap mata, tiap orang. Ya, dan kita bisa memprioritaskan wajib mana yang lebih penting. Sama-sama wajib, tapi beda. Contohnya apa? Contohnya kita ibadah, kita puasa Ramadan hukumnya wajib. Taat sama suami hukumnya wajib. Suami ada hajat, wajib nggak kita berikan? Wajib. Tapi di saat puasa Ramadan, maka wajib di mata Allah dan wajib di mata suami, mana yang kita dahulukan? Allah. Di mata Allah. Ya, sama-sama wajib harus mengikuti perintahnya di hadapan suami dan orang tua. Orang tua nyuruh A, suami nyuruh B, maka kita ngikutin A apa B? Orang tua A, suami B, maka kita ngikutin B selagi itu tidak melanggar syariat. Karena kewajiban kita adalah taat sama suami. Tahu prioritas mana yang lebih penting antara wajib satu dengan wajib yang lain. Apalagi sunnah. Taat sama suami, dapat izin suami hukumnya wajib. Puasa sunnah hukumnya kalau puasa sunnah nggak dapat izin suami, apakah puasa? Ngapain? Kalau dia puasa dosa. Kalau dia puasa sunnah, tetap puasa sunnah, tapi tanpa mendapatkan izin suami, nggak dapat pahala, puasanya sia-sia. Ya, karena kenapa? Allah jadikan ridhonya Allah ada bersama ridho suami, selagi itu tidak melanggar syariat. Jelas sampai sini? Ya, boleh nyalain lampunya. Kemudian, terang. Dalam mengarungi perjalanan hidup sehari-hari, setiap muslim harus selalu memikirkan datangnya ajal kematian yang dapat memutuskan segala angan dan cita-cita. Kematian akan membuka dua rahasia besar, yakni kesusahan dikarenakan kurangnya bekal, amal, kebaikan ketika di dunia, dan penyesalan dikarenakan ketika di dunia terlalu banyak mengikuti tipu daya dan bujuk rayu syaitan. Ya. Ini selama hidup banyak melakukan maksiat dan lupa kepada bekal. Ya, dalam hidup sehari-hari ingat sama mati. Makanya nggak salah kalau Nabi itu nyuruh zurul kubur fa inna tudzakirukumul akhirah.
Ya, ziarah ke kuburan. Gih pada ziarah ke kuburan, ke orang tuanya kek, ke siapa kek, saudaranya. Kenapa? Ketika kamu ziarah kuburan, yang kamu ingat apa? Kematian. Nggak ada lagi ziarah kuburan ingatnya sama yang lain. Nggak ada. Kadang tuh kita mikir, kadang kalau saya ya lewat kuburan, ya Allah, ya orang yang di dalamnya lagi gimana ya? Apakah kuburannya termasuk kuburan yang dapat Raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga? Apa dia ini lagi disiksa? Bu, kita sengaja nggak didengerin siksaannya. Tapi siapa yang dengar siksaannya orang ini yang ada di kubur? Semua makhluk. Hewan. Mau hewan lagi. Makanya Bu, jarang hewan di kuburan. Sekedar lewat-lewat aja dia. Nggak ada yang stay gitu terus di situ, enggak. Takut tuh. Ya, karena mereka juga ya Allah kayak serem gitu. Ya, hewan-hewan di situ tuh semua makhluk dengar Bu, kecuali kita. Kalau kita dengar apa yang terjadi? Waduh, sembayang duluan. Pikiran dulu. Kalau kita dengar, waduh rapih, solehah banget. Nggak ada ngomongin orang, nggak ada bohong, nggak ada. Aduh, gue denger dia lagi, ya Allah gitu ya. Apa itu? Berantem sama suami. Ya Allah, kalau berantem dah baik-baik sama suami. Ya, gara-gara begini, gara-gara begitu, waduh. Jadi baik udah soalnya. Cuman kita nggak didengerin. Makanya ziarah kubur biar ingat mati. Ya Allah, ntar saya gimana ya? Kalau saya mati, saya udah meninggal di dalam sini, apakah saya nikmat? Ntar kalau saya ngeliat kuburannya lagi ziarah para wali-walinya Allah, ya Allah, orang-orang kayak gitu lagi nikmat ya, orang wali-walinya Allah nih. Ya maksudnya udah kuburannya Raudhah min riyadil jannah, diziarahin mulu, dibacain doa mulu, ya, dikirimin tahlil mulu, segala macam, enak banget ya. Ntar nasib saya gimana ya? Kayak gitu-gitu tuh ngingetin kita, ya, biar kita ingat mati. Kalau udah kita ingat mati kayak keputus tuh angan-angan. Waduh, bulan depan mau dapet ini arisan 1M, ya, 1M ember apa? 1T apaan T? Ya, mau dapet uang banyak. Terus kalau ingat misalkan kalau besok mati, kayak ya gitu, duit banyak juga kayak nggak ngaruh kalau besok mati mah. Ya udah memutuskan angan-angan, ya. Terus ingetin apa? Ingetin saya punya bekal apa ya? Ya, jangan sampai nanti kalau ketika sudah meninggal dia punya dua penyesalan. Kalau udah waktunya, kita kan nggak ada yang tahu ya. Cuman berharap ya Allah, mudah-mudahan saya dipanjangin umurnya dalam taat kepada Allah. Cuman balik lagi kita nggak ada yang tahu. Malaikat Israel nggak calling, nggak kirim WA. Bentar, hati-hati, ya 5 menit lagi gitu misalnya. Nggak ada. Atau dia datang gitu, atau dalam mimpi kita, kamu seminggu lagi hidup kamu. Bangun, sujud, ibadah gitu. Ya, ya walaupun dokter memvonis hidup orang ini hanya 1 bulan, belum tentu. Kalau Allah yang punya kuasa, punya takdir, bisa jadi lebih panjang umurnya, bisa jadi lebih pendek, atau sesuai. Nggak ada yang tahu, dokter cuma gitu doang. Bukan dia yang memutuskan segala sesuatu, dia hanya memperkirakan. Semua ajal ada di tangan Allah. Ya, kalau udah waktunya malaikat Israel ya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya, dan kalau ada malaikat Israel, kita ngelihat yang waktunya udah mau meninggal, ngelihat. Saya ngelihat nih malaikat Israel, Sinta nggak ngelihat walaupun di samping saya. Terus saya ngomong gini, aduh malaikat, please, taruh dulu, saya belum punya, mau ngajar dulu sampai kelar. Nggak bisa. Kata malaikat Israel, kalau udah waktunya nggak pakai maju sedetik, nggak pakai mundur sedetik. Makanya banyak banget orang lagi ngapain tiba-tiba meninggal. Lagi sholat, lagi sujud, nggak bangun lagi. Saya pengen tuh begitu, bagus banget ya. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khotimah, sebaik-baiknya pekerjaan yang kita lakukan.
Saya doa gitu, ya Allah mudah-mudahan majikan saya lagi ngajar, lagi belajar, lagi hadir maulid, lagi hadir hall, atau lagi ngaji, lagi sholat, lagi puasa, lagi apa deh ya Allah, pokoknya lagi sesuatu yang bagus. Ada orang lagi mimpin tahlil bu, ya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mati. Orang lagi nyaut la ilaha, dia udah nggak ada nyawanya. Enak banget, kayak semudah itu. Padahal dibilang kalau sakaratul maut sakitnya, Allahu Akbar. Rasulullah aja bu ngeluh kesakitan. Itu Rasulullah ngomong sama malaikat Israel, wahai Israel, sesakit inikah sakaratul maut? Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Habibullah, ini udah diringankan 70 kali lipat daripada umatmu. Ya Allah, pas Rasulullah dengar itu lagi sekarat, segitunya ngomong apa? Ya Allah, kalau begitu bebankan sakit sakaratul umatku untukku. Segitunya Rasulullah lagi sakaratul maut mikirin kita. Lagi kita boro-boro mikirin Rasul, nggak keingetan wala sholawat wala. Ya, segitu sakaratul maut tuh sakitnya sakit banget. Bahkan dikatakan kayak orang yang ditarik pakai kawat-kawat. Kalau ada kawat nih dimasukin dari mulut, ini kurang lebih ya, masukin mulut kawat panjang, kemudian ditarik gini rek gitu. Lebih dari itu ya, kayak waduh nggak bisa dibayangkan ya. Tapi kalau orang-orang soleh dituntun, bahkan ada nabi di sampingnya, mudah-mudahan insyaallah kita dikaruniakan ya, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, ada Rasulullah yang mendampingin kita di situ ya. Nah ini, jadi setiap harinya kita itu ingat mati. Kadang kalau tidur tuh ingat, ya Allah ntar abis ini saya nggak bangun lagi. Ya, mana belum sholat, mana tadi habis ngomongin orang. Minta maaf dulu dah bah, sebelum tidur. Karena kan an-naum akhul maut. Tidur itu temannya mati. Banyak orang tidur nggak bangun lagi. Ya, dan kita belum minta maaf, enggak lah gue sih minta maaf sama dia, orang dia yang salah membuat ya, sampai ke bawah mimpi, ke bawah grundelan di hati, gue emang begini segala macam ya, ikhlasin, tenangin hati ya. Jadi kita selalu ingat akan mati, jangan sampai penyesalan karena ya Allah saya nggak punya bekal, kemarinan di dunia kagak ngaji, nggak belajar, nggak ibadah, main aja, ngemol aja, ya ngopi aja, nongkrong sama teman-teman pada jalan-jalan aja kayak nggak ada faedahnya. Jangan sampai itu jadi penyesalan, atau ya karena terlalu banyak mengikuti tipu daya dan bujuk rayu syaitan. Ya, ya Allah nyesel banget saya ini dulu, selain saya nggak punya bekal, kenapa saya ngikutin setan ya Allah? Dia tuh bujuk-bujuk saya, bisik-bisik saya, ya lu jangan ngaji mulu, lu kealiman lu, menjadi ustazah lu, sekali-kali lu begini begitu. Saya kebawa tuh sama bisikan-bisikan dia, ya kebawa juga sama bisikan-bisikan sama suami, patuh banget, taat banget. Kali sekali orang lu yang ngasih duit, lu yang begini, lu yang begitu, ya suami nggak apa-apa di bawah kaki lu, ya maksudnya ini masuk bisikan-bisikan, keikutlah, ya iya kamu tuh beruntung dapet saya, waduh ngomong sama suaminya kayak gitu, ya kamu saya hidupin, kamu saya biayain, kamu saya cantik, kamu jelek, beruntung, segala macam contoh, ya. Itu akan jadi penyesalan yang tiada ujungnya. Rasanya kalau udah nyesel nanti di akhirat, ini kan kita biasanya kenapa gigit jari ya, kayak nyesel gitu ya, gitu ya. Itu ntar kalau di akhirat
kayak gigitin sampai habis dagingnya semuanya nih. Dagingnya digigitin beneran, itu penyesalan di akhirat. Kalau penyesalan di dunia kan cuma gitu doang. Ya. Tapi kalau penyesalan di akhirat, ya beneran digigitin sampai habis dagingnya, sampai habis nih semua 5 jari, numbu lagi, gigitin lagi sama dia. Ya, numbu lagi, digigitin lagi, penyesalan. Udah nggak berasa tuh darah, nyesel saking nyeselnya. Ya, makanya penyesalan itu selalunya ada datang di akhir. Kalau di awal pendaftaran. Setiap hari orang muslim selayaknya tidak pernah mengosongkan kesempatan untuk zikir dan bertasbih. Lebih-lebih membaca 10 kalimat yang diketengahkan berikut. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu yang dibaca. Tiada Tuhan yang pantas, ya, disembah melainkan Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya lah segala kekuasaan dan segala puji. Zat yang menghidupkan dan yang mematikan makhluk, sedangkan Dia adalah zat yang hidup, tidak akan mati selamanya. Berada dalam kuasaannya segala kebajikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini dibaca atau baca apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya, ini saya dapat ijazah nih dari guru saya kemarin ya, Al-Habib Umar Muhammad Salim Habib, yang ikut juga kemarin ya. Beliau mengijazahkan ini nih. Barang siapa yang baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka terhindar dari kefakiran. Tiap hari berapa kali? 100 kali. Terhindar dari kefakiran. Kalau yang la ilaha illallah la syarika lahu mulkul hamdu yuhyi wa huwa ala yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini baca kadang biasanya habis sholat subuh atau sholat maghrib 10 kali. Ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sehari 100 kali. Terhindar dari kefakiran. Ya, dijadikan kuburannya tempat yang tenang, yang enak, masuk ke dalam tempat-tempat yang nyaman. Ya. Terus apa lagi kemarin gitu, ya, faedah-faedahnya daripada membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dan juga la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Boleh. Atau baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Atau baca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Atau baca subhanallah bihamdi. Ini ada hadisnya dikatakan kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasulullah SAW bersabda, ya, kalimatani khafifatani ala lisan, 2 kalimat yang sangat ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, yang sangat berat timbangannya di mizan. Habibatani ila rahman, dan yang sangat dicintai oleh Allah. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Ya, boleh tambahin astagfirullah, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini makanya zikir itu kenapa sih kok banyak banget modelan-modelannya, biar kita nggak bosen. Karena manusia ini udah tahu ya, orangnya adalah bosenan. Baca Quran dikit kayak udah bosen, kayak udah cukup. Gila main HP, nggak berhenti, nggak bosen sama HP. 2 menit dibuka lagi tuh HP, 2 menit dibuka lagi tuh HP. Ya. Nah, kalau zikir makanya dikasih banyak modelannya, biar nggak bosan, biar bisa bervariasi, apa aja ganti. Ya, atau baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubah wal maghfirah. Baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minka. Ini dibaca kapan? Habis biasanya kalau habis baca Allahumma antas salam, ya, wa minkas salam, alaika ya salam,
فحينا ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت. Baca ini Allahumma la mani'a lima ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك. Baca juga salawat Allahumma salli ala Muhammadin atau Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ali Muhammadin wa sahbihi. Baca lagi juga Bismillahilladzi la yadurruhu syai'un fis sama' wa huwas, atau boleh tambahin ma Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas. Ini kalau biar terjaga dari segala sesuatu yang membahayakan. Artinya apa sih dengan menyebut nama Allah? Yang dengan namanya sesuatu yang berada di langit dan di bumi tidak akan membuat sesuatu kemudaratan. Dan dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau sekiranya takut mau makan ini jadi penyakit, mau begini jadi penyakit, mau gini jadi apa? Baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas. Insya Allah nggak jadi apa-apa, nggak jadi mudorot karena dengan bacaan Bismillah. Paham? Alangkah baiknya bila Anda membaca masing-masing doa tersebut sebanyak 10 kali. Hendaknya Anda selalu membaca doa tersebut dan jangan berbicara yang tidak berguna sebelum matahari terbit. Waktu antara salat subuh sampai dengan matahari terbit hendaknya dikhusyukkan untuk beribadah kepada Allah. Dalam satu hadis disebutkan keutamaan membaca doa tersebut adalah pahalanya lebih besar daripada memerdekakan 8 orang budak dari keluarga Ismail, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu amalan-amalan ya yang bisa kita kerjakan. Biasanya kalau ibu-ibu punya khulasoh ada di khulasoh Madad. Ya, di Khulasoh Madad Nabawi itu yang punya Habib Umar, itu beliau udah tertibkan habis subuh bacanya ini, ntar baca wirdul latif zikir pagi tuh ya, baca zikir pagi ada tuh zikir-zikir kayak ginian ya, itu kan sih pagi petang ya boleh ya, atau Khulasoh Madad ya, atau apapun itu, nah itu dibaca ya, plus baca Yasin boleh ya, bilang Yasin dibaca di pagi hari. Yasin 5 guri alahu, Yasin tergantung apa niat si pembaca ya, pada pagi hari diniatkan yang baik-baik, insya Allah dalam satu hari itu terjadi sesuatu kecuali yang baik-baik terjadi pada dirinya. Nah itu ya, jadi itu apa namanya dikir-dikir yang diajarkan ya, dari habis subuh sampai ke pagi hari. Nanti insya Allah selanjutnya adalah amalan di sepanjang siang dan malam. Nah kalau udah siang ke malam kita ngapain aja nih amalannya? Di sini ulama ngajarin, tinggal kita mau ngikutin apa. Kadang kita nanya gimana sih ustazah caranya? Kadang udah dikasih tahu kitanya nggak mau ngikutin. Ya, udah dikasih tahu caranya begini. Mujahadatun nafas, jangan ngikutin hawa nafsu ya, harus melawan ya, baca zikir, baca tasbih, baca sholawat, berbanyak taubat, berbanyak istighfar. Insya Allah itu adalah maslaknya, jalannya orang-orang soleh, kita ngikutin karena kita orang yang banyak dosa ya. Ada kajian-kajian, ada orang-orang soleh lagi bikin pengajian, hadir ya. Di tempat kayak gitu cucuran rahmatnya banyak, makanya disuruh niat, suruh hajat yang banyak segala macam. Ya, sampai sini. Oke, ada yang mau tanya? Silahkan. Ada yang mau tanya? Pakai mic, oke. Silahkan. Iya boleh. Ayo. Oh, nggak pakai mic ya? Ya. Kita kan Apa?
ada di luar tema. Oh ya. Di luar tema. Kita kan rambut kan suka keluar di bawah. Makanya itu kalau kelihatan orang itu masuk air kita kelihatan rambut. Hah? Yang masuk kepala itu suka ada di luar kalau kayak gini. Itu kalau saya tidak lihat yang kepala kita pakai itu pasti bisa. Iya, rambut yang suka keluar-keluar di kerudungan, ya. Itu kalau kelihatan sama laki-laki apa hukumnya? Apakah tetap dosa apa enggak? Iya. Ya, tetap rambut yang kelihatan di sini yang nongol-nongol atau yang di sini di poni-poni atau yang sengaja pakai poni begini, ya, kerudungannya di atas sini. Ya, itu tetap ya, maka harus jaga. Apalagi dalam sholat pakai mukena, rambutnya nongol-nongol di atas sini, ya dikuncir atau di apa, maka sholatnya tidak sah karena ada aurat yang terlihat. Ya, maka juga harus diperhatikan bagian aurat. Ya, jangan sampai memperlihatkan aurat-aurat atau rambut atau apapun. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Tapi dua tema ya, Mak. Boleh. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Kenapa? Kan kalau di rumah kan nih kasurnya itu kan di sini, kiblatnya di sana, kan di sini. Tidur ngadep kiblatnya gimana gitu? Kirinya kiblat, kanannya kanan. Tidurnya ngadep mana? Jadi gini, kalau kiblatnya ke sini, ini kiblat ke sini, kiblat kan ke sini ya, atau nggak usah deh susah karena miringnya, kiblat ke sana, ceritanya kiblat di sana, maka anak tidurnya kayak gimana seharusnya? Ya, tidurnya berarti begini, badannya yang menghadap kiblat, gini, miring ke kanan, kanannya tangan kanan yang ditinggiin. Ini kan tangan kanan, ya tangan kanan saya, tangan kanannya ditinggiin, terus ngadep ke kiblat. Jadi ini yang ngadep badannya, gitu, ya. Kalau memang memungkinkan, Coba Ustazah. sesuai tempat tidur. Oh, harus sesuai maksudnya harusnya posisinya seperti itu walaupun tidurnya mandeknya mana aja. Walaupun kepala tempat tidurnya di mana, kayak kalau dia mau ngadep kiblat ya begitu caranya. Mau jadi melintang kayak, mau jadi nggak sesuai kayak gitu, ya. Mana nih kiblatnya? Kalau saya contohnya kiblat mana Ustaz? Kalau kiblatnya ada di sana, Gini nih. Kiri dong berarti. nah pinter mesin. Dia jadi modelnya. Begini, Iya benar-benar. ini kanannya ditimpa, tangan kanannya ngadepnya begini. Seluruh badannya ngadepnya ke kiblat, bukan kepalanya doang ya. Iya. Seluruh badannya ngadep kiblat. Kiri. Terus ngadep kanannya tuh gimana ya? Ini Bu Sinta ngadep kanan, ini kanannya di bawah. Ini namanya ngadep Kiri kanan. ada kiblatnya. Ngadep kiblatnya mana? Seluruh badannya ini ngadep kiblat. Jelas? Saya Aida di kiri. Jangan di video ya. Nah, anak pakai cadar. Oke, jelas? Paham? Kamu paham nggak? Tadi rumah dicontohin. Paham? Nah, kalau contoh itu ngomongnya gitu. Ya, jadi badannya yang ada ke arah kiblat. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi apa? Itu ada. Habis sholat lebih baik dikir dulu atau sholat sunnah dulu? Boleh dikir dulu. Kalau memang dia udah keburu mau batal, sholat sunnah dulu. Karena dikir nggak pakai wudhu nggak apa-apa. Ya, dikir nggak pakai wudhu tidak apa-apa. Kalau sholat nggak pakai wudhu nggak bisa. Jadi sekiranya, aduh aku mau batal nih, gitu ya, langsung diri sholat sunnah, nggak apa-apa. Habis itu dikir. Atau dia mau dikir dulu sebentar, baru dia sholat sunnah. Itu juga lebih baik. Ada lagi? Kan tadi setiap pekerjaan kita niat, jadi boleh nggak niat sekali aja dari pagi? Apa siap menggosok niat, siap mau masak niat, siap menyiap niat? Iya, sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi pahalanya tetap terus gitu maksudnya. Ada yang kita lupa, Iya lupa ulis saja. yaitu karena ada setannya. Apa kita tulis ya saja? Boleh. Saja kan ke masjid pas dulu ya iya lupa niat yang. Emang begitu kerjaan setan, makanya nggak boleh cuma sekali doang. Di awal dong gitu. Pokoknya gue kalau masak gue niatin, gue kalau nyapu gue niatin begini. Nggak bisa tuh, nggak jadi, nggak mempan jatuhnya. Ya terus apa gunanya ada setan? Ya setan gunanya untuk menggoda biar manusia tuh lupa terus, makanya disuruh niat. Jadi Ya. dagang sapu tulis niat.
mau masak di dapur niat. Iya, taruh ada tempel, jangan lupa gitu. Mau nyanyikan di depan muka langsung. Iya. Iya, iya. Waktu kemarin kan Suami, ya. kalau misalnya tiba-tiba suami udah berangkat kerja, terus belum izin, harus izin atau tidak bisa mau Iya. pergi belanja atau mau ikut kajian ternyata jam 9, jam 10 tanpa izin, itu bagaimana? Ya, kalau misalkan berkaitan dengan izin sama suami, ya, kalau kayak gini boleh dari awal, Mas. Kalau misalkan ada keadaan mendadak, kamu jalan kerja, aku mau beli telur, habis, mau ke pasar, atau ada kajian dapat undangan jam 9, ya beneran nih kajian ngaji apa segala macam. Kalau kayak gitu kamu ngizinin nggak? Oh iya nggak apa-apa, gitu. Dari awal-awal nih, misalkan dia ngomong gitu, berarti selamanya nggak apa-apa. Berarti aku nggak perlu izin lagi ya, paling nggak kamu ngomong kalau misalkan kamu jalan apa segala macam, tapi udah dapet izin, tapi kamu bolehin. Tapi beda Bu, ya ada mau suami yang modelan kayak gitu, ada enggak. Setiap kamu keluar kamu harus izin. Kalau modelan yang begitu, berarti dia harus izin. Kalau enggak izin, enggak dapet ridhonya, dosa. Kalau Ya, suaminya diem aja. jadi nggak boleh keluar. Yang diem aja. Kalau suaminya diem aja, tanya. Jadi diizinin nggak? Gitu. Kayak, Jawab. jadi ayah izinin nggak? Dia ngeliatin mamanya. Ya kan mama kalau keluar, mah izin dong. Ya, jadi ya seperti itu, izin dari awal atau setiap hari dia izin. Ya, kalau memang suaminya modelnya protektif. Ya, tiap suami kan beda-beda. Yang tahu mah istrinya. Tapi kalau misalnya aku mau kajian, nggak boleh. Iya, kalau suaminya ngomong aku mau ngaji, enggak, kamu di rumah aja, tidak boleh keluar. Setiap kita keluar, dosa. Langkahnya kita tuh, setiap langkahnya kita tuh dapat laknat Kalau misalnya mau dari Allah dan kajian Nabi. nggak boleh, setiap kajian itu nggak boleh. Ya biarin aja di rumah. Nanti yang tanggung jawab akhirat dia, kita nggak diajarin segala macam dia. Suami kita, orang kita mengaji nggak boleh, misalkan, ya, situ nggak ngajarin. Semua ngaji kagak boleh, diajarin kagak, gitu kan ya? Tanggung jawabnya dia. Kalau kita nyeletuk segitu kayak ustazah boleh nggak? Ya bilang aja dengan baik-baik. Ini kan kalau saya kan bahasa emak-emak, Iya. ya biasanya kan begitu. Mama begitu saja mama. Nggak boleh diajar kan nih. Pak, ada ustazah mama. Ya, kalau dia ngomong iya ntar saya ajarin, ya udah ajarin ya gitu. Pokoknya nggak boleh keluar, ya udah mau gimana? Dengerin lah. Ya, masuk datang ke sini hukumnya apa? Datang ke sini hukumnya apa? Sunnah, nggak wajib, bukan dengerin suami. Wajib. Ya udah halal yang sunnah. Ya, nah ini harus tahu prioritas. Apapun yang terjadi, kadang kita mah bodo amat orangnya, nggak pokoknya gue mau keluar, pokoknya gue mau begini. Itu setiap langkahnya dapat dosa kalau tidak dapat izin dan ridho suami. Jadi hati-hati. Oke, ada lagi? Kita kan punya apa amalan contohnya puasa dari tertentu atau nggak sedang tamu segini. Jadi karena kita udah sering melakukan itu, jadi suatu udah tahu kebiasaan kita kasihan seperti ini, kita kasihan. Jadi kita nggak perlu minta izin gitu aja, tapi suatu udah tahu keseharian kita kayak ini kerjaan kita itu. Apakah itu tadinya nggak izin itu nggak apa-apa, karena suami udah tahu. Iya, karena suami udah tahu kita setiap hari Senin Kamis kita. Kalau emang kitanya tak puasa selalu Senin Kamis atau hadir kajian ke sini ke situ, dan suami tahu udah kita tiap Senin Kamis kita puasa. Suami kayak biasa-biasa aja ngizinin, itu aman, nggak perlu izin lagi. Kita tahu kalau dia ridho, atau boleh sekali-kali kita tanya, kamu izinin nggak sih sebenarnya kalau aku butuh puasa Senin Kamis? Kamu ridho nggak sih sebenarnya kalau aku datang kajian? Iyalah, nggak apa-apa, emang kenapa? Nah ya udah aman, gitu, ya. Tapi kalau misalkan oh enggak, atau suami tahu kita puasa mulu Senin Kamis, kita nggak pernah izin, tapi sesekalinya suami ngomong gini, hari ini kamu nggak jangan puasa deh, ya. Hari Senin ini kamu jangan puasa. Saya ada hajat sama kamu atau apalah gitu ya, maka jangan puasa. Dia datang lagi. Tandanya waktunya sudah selesai gitu ya. Biasa
Ustazah satu lagi boleh ya? Iya boleh. Masalah salawat Ustazah, apakah ada tingkatan yang tertinggi di antara salawat, banyak-banyak salawat tuh? Adakah tingkatan tertinggi antara sholawat? Nggak ada. Sholawat mana aja. Tingkatan tertinggi adalah dari segi jumlahnya. Orang yang jumlahnya paling banyak, tingkatannya tinggi di sisi Rasulullah. Kalau yang mau walaupun banyak sisi sholawat tuh macam-macam. Ini sholawat yang paling bagus, ini sholawat. Semua sholawat tuh ada apa ya? Keutamaannya sendiri-sendiri. Ada sholawat buat pengangkat penyakit, sholawat 30. Ada sholawat buat hajat, ada sholawat dalam keadaan-keadaan tertentu, misalkan gitu. Gak apa-apa, ya. Tapi sholawat yang paling banyak adalah maksudnya sholawat yang banyak jumlahnya. Nah itu yang paling bagus, gitu. Ya bukan hanya satu aja, satu kali. Kalau dibaca. sholat Ibrahimiyah buat apa sih itu Ustazah? Sholat Ibrahimiyah itu yang kita baca Sholat. ketika sholat. Aja satu lagi boleh. Boleh. Ya, makasih Ustazah. Pernah dengar ceramah dari Habib Jafar. Katanya kalau misalnya suami yang nggak taat itu istri tuh nggak perlu taat sama suaminya. Katanya. Kalau suaminya nggak taat. Iya, itu gimana ya? Nah iya. Yang ditanya kalau suaminya nggak taat, berarti kita nggak harus taat sama suaminya. Benar, benar. La ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk kalau isinya maksiat. Kalau suaminya kamu nyuruh kamu maksiat, kamu buka kerudung. Ntar temen aku mau datang, kamu buka kerudung biar temen aku tahu kamu tuh cantik. Ya, pokoknya dandan yang cantik, yang wangi segala macam. Temen aku datang. Enggak lah, aku kan mau pakai kerudung, orang aku ngaji segala macam, tahu ini aurat segala macam. Apalagi kemarin saudara baru jelasin rambut keluar aja nggak boleh, kan gitu. Enggak. Oh, aku nggak ridho sama kamu. Aku marah sama kamu dan lain-lain. Kayak gitu nggak ngaruh. Biarin aja dia marah. Orang dia nyuruh terhadap suatu maksiat, gitu. Ya. Tapi kalau suami yang maksiat, ini kebalikan. Kalau tadi dia nyuruh kita maksiat, nggak usah diturutin, ya. Walaupun dia marah sekalipun, paham nggak? Ya, kita disuruh minum, disuruh judi, disuruh apa, nggak usah diikutin. Tapi kebalikan, kalau suami yang maksiat, ya, suaminya judi, suaminya minum, suaminya begini, apakah kita harus tetap taat sama dia? Ya, kita tetap harus taat. Dosanya dia, tanggungannya dia sama Allah, bukan urusan kita. Ya, apa bedanya tuh Sayyidah Asiyah sama Fir'aun? Fir'aun, tahu kan tuh Fir'aun? Udah segitunya, ya, mengatakan dirinya adalah Tuhan dan lain-lain, tapi Sayyidah Asiyah tetap aja dia taat sama suaminya, masya Allah. Sampai Allah angkat derajatnya menjadi penghulu wanita-wanita surga bersama Sayyidah Khadijah Kubra, Sayyidah Fatimah Zahra bersama Sayyidah Aisyah Ridha. Ya, disabab apa? Karena sabab taatnya istri kepada mau suaminya kayak Fir'aun lagi. Itu kalau suaminya yang atau maksiat. Kitanya biarin aja, kita menjadi istri soleha aja. Nggak lain, nggak bukan berharap Allah udah. Nggak lain, nggak bukan berharap surganya Allah. Tapi kalau dia yang nyuruh kita maksiat, tidak. Ya, nggak usah gitu. Jelas? Paham? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan insya Allah hajat-hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi wanita-wanita yang terbaik dan lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih dunia masalah jamiah. Syami'na wa ala sallallahu alaihi wasallam bil hadratin Nabi bisalil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal. Kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu